Semua orang mengetahui bahwa ada seorang wanita idaman terkenal di kota Jakarta, mulai dari postur tubuh, paras, dan juga pendidikan. Semuanya membuat para pria tergila-gila padanya. Tapi dia malah menikahi seorang sampah yang tidak berguna. Hanya Erika Buana yang tahu bahwa pernikahan mereka hanyalah sebuah status. Mereka tidur terpisah setiap malam tiba. Untungnya meskipun pria itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hatinya tulus. Tapi siapapun tidak menyangka bahwa menantu yang tak berguna dari keluarga Buana itu ternyata adalah bos geng beruang hitam. Siapapun yang bertemu dengannya harus memberi hormat. Dia melepaskan statusnya sebagai bos geng beruang hitam agar bisa hidup tenang dengan istrinya, menjadi pria rumah tangga, dan menerima ejekan dan hinaan dari semua orang. Akan tetapi, dia tidak bisa menahan amarahnya saat melihat istrinya, Erika Buana, ditindas orang. Dia memutuskan untuk kembali ke identitasnya, untuk melindungi orang yang penting baginya. Pendengar, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Barata FM Trenggalek. Inilah audiobook dari Audiotune, Menantu Hebat Seperti Dewa, karya Kak Santai, pengisi suara Barata FM Trenggalek. Dan inilah episode pertama, Tidak Ada Yang Gratis. Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, penuh dengan gedung-gedung tinggi dan memiliki perekonomian yang sangat makmur dan melahirkan banyak keluarga kaya. Buana Group bukanlah keluarga kaya di kota Jakarta. Paling tinggi adalah bisnis keluarga yang berkembang dengan baik. Tapi keluarga kecil itu telah membesarkan seorang dewi, Erika Buana. Erika diterima di Universitas Pramulia dengan peringkat 1 dalam jurusan IPS. Dia menyelesaikan PhD-nya hanya dalam 6 tahun karena dia adalah orang yang sangat baik dan terlihat sangat cantik. Dia dipuji sebagai wanita idaman terkenal di Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta dan memasuki bisnis keluarga dan tentu saja menjadi incaran para tuan muda kaya, tak disangka setahun lalu Nyonya Buana menikahkan cucunya Erika yang dikenal sebagai wanita idaman terkenal di kota Jakarta dengan seorang yatim piatu bernama Alek Gunawan. Belum lama ini, tuan besar keluarga Buana meninggal karena sakit dan bisnis keluarga Buana juga memburuk. Setiap anggota keluarga Buana memiliki dividen. Sebagai menantu, Alek juga memiliki dividen bulannya lebih dari 60 juta. Namun ketika keluarga berada dalam masa sulit, ketika setiap anggota keluarga sibuk berusaha memulihkan keterpurukan ekonomi, Alek malah tidak khawatir tentang apapun sepanjang hari. Dia tidak pernah pergi ke perusahaan, tetapi melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Kata kasarnya, dia hanya sampah yang hidup dengan bergantung pada orang lain. Keluarga Buana tidak suka melihatnya, sering menertawakannya dan ingin mengusirnya dari keluarga Buana. Bahkan Erika sendiri pun merendahkan suaminya. Di matanya Alek hanyalah seorang yang tidak berguna. Entah metode apa yang dia gunakan untuk membujuk kakek agar mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai menantunya. Kakek meninggalkan surat wasiat sebelum dia meninggal. Kecuali jika Alek meminta cerai, kamu tidak akan pernah menceraikan Alek. Karena itu dia selalu cuek pada Alek, terlebih lagi tidak memperbolehkan Alek menyentuh tubuhnya. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk membuat Alek menceraikan dirinya sendiri. Pertama, dia memecat pelayan di rumah dan menyerahkan semua pekerjaan rumah pada Alek. Mencuci dan memasak, membersihkan lantai dan bahkan membersihkan toilet. Erika percaya bahwa Alek adalah seorang laki-laki dan dia harus memiliki harga diri jika dia laki-laki. Setelah waktu yang lama, dia pasti tidak akan mampu menanggung penghinaan ini dan dia akan menyerah. Tapi setelah setahun, Alek malah senang mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah itu menjadi sangat bersih berkatnya dan bunga serta tanaman di pekarangan tumbuh dengan sangat baik. Semakin Alek seperti ini, maka semakin Erika meremehkannya. Tinggal di rumahku, hidup bergantung pada orang lain. Alek,
Kau sungguh tidak berguna. Sore ini Alec menyenandungkan sebuah lagu kecil. Mula-mula menjemur pakaian yang sudah dicuci, lalu mengambil sapu untuk membersihkan pekarangan, dan akhirnya mengambil ember untuk menyirami sayur yang ditanamnya sendiri di pekarangan. Tiba-tiba terdengar sebuah siulan di luar pagar. Dia melihat seorang pria besar dengan tinggi 1,9 meter berdiri di luar tembok. Dia menyeringai pada Alec. "Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Tidak kusangka kamu hidup mengasingkan diri di sini." Alec tersenyum tipis. "Andi, apa yang kau lakukan di sini?" Andi Hartono tersenyum. "Kakak, sejak kamu berhenti, geng serigala telah melampaui momentum kita. Jika mereka melepaskan diri dari perlindungan bisnis geng beruang hitam kita akan kehilangan setidaknya 56 triliun setiap tahun. Terutama setelah perluasan kekuatan geng serigala. Orang ini pasti akan melawan geng beruang hitam kita." Alec tersenyum. "Itu semua urusanmu. Bagaimanapun, kamu juga 4 raja dunia dari geng beruang hitam. Nama julukan itu bukanlah hasil bualan." Andi menggaruk kepalanya. "Bos, hanya kamu yang bisa mengalahkan geng serigala. Jika kamu tidak muncul, aku khawatir geng beruang hitam kita akan menderita kerugian serius." Alec menepuk bahu lebar Andi dan perlahan berkata, "Andi, sejak hari ini di tahun yang lalu, aku sudah bukan lagi bos geng beruang hitam." Andi berkata dengan cemas, "Kak, kamu benar-benar tidak peduli dengan persaudaraan kita? Apakah kamu benar-benar tega membiarkannya?" "Pada saat itu, untuk menyelamatkanmu aku ditembak 3 kali. Itu bukan persaudaraan. Sekarang aku punya istri, tidak lagi membunuh. Jangan menyebut bos lagi. Jangan ganggu hidupku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakui teman sepertimu." Andi menghela napas, mengubah kata-katanya dan berkata, "Bos, tidakkah kau menyambutku dengan makanan? Ketika kakak iparku kembali dari kerja, biarkan dia memasak 2 hidangan untuk kita dan minum bersama." Alec memelotot ke arah Andi, dan tiba-tiba saja dia marah. "Enak saja. Kamu bahkan masih ingin kakak iparmu memasak untukmu. Aku saja tidak menikmati perlakuan seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi. Kakak iparmu tidak suka aku berurusan dengan orang asing." Andi berkata dengan sedih. "Lagi pula aku saudaramu. Bahkan traktir makan saja tidak boleh." "Berhenti bicara omong kosong. Pergi." Ekspresi malas Alec tiba-tiba hilang dan aura pembunuh melesat dari matanya. Andi tercengang dan lari dengan patuh. Setelah mengusir Andi, Alec memetik beberapa tomat segar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. "Istriku suka makan tomat yang dicampur gula. Terus masak beberapa macam sayur lagi yang dia suka. Kebahagiaannya adalah yang terpenting." Sebuah mobil Volkswagen Golf abu-abu perak melaju masuk ke halaman. Seorang wanita cantik turun dari mobil itu. Dia memiliki rambut hitam panjang dan lurus, paras yang cantik, riasan tipis dan leher jinjang dan putih dengan kalung kristal tergantung di lehernya. Gaun ketat dan hitam membungkus tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa tubuh itu sangat sempurna. Erika, wanita cantik yang sulit ditemukan, diakui sebagai dewi pertama di kota Jakarta. Alec mengenakan celana dan keluar dari dapur untuk menyambutnya. "Istriku, kau sudah kembali? Kamu sudah bekerja keras. Makan malam sudah siap. Kamu mandi atau makan dulu?" Erika menatap Alec dengan tegas. "Berapa kali aku harus memberitahumu? Tidak peduli di rumah atau di perusahaan, kamu tidak diizinkan untuk memanggilku istri. Kamu harus memanggilku dengan sebutan Presiden Buana." Alec menerima teguran itu tetapi tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengingatnya, Presiden Buana. Lain kali aku tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi." Melihat senyum Alec, Erika merasa jijik di hatinya. "Kamu sajikan dulu masakan yang sudah ada. Biarkan aku melihat apakah suka atau tidak." "Baik, dengan segera." Alec pun berlari ke dapur dan tanpa banyak usaha, 4 lauk yang terlihat enak telah disajikan.